Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah imunologi berjudul hipersensitivitas tipe 2. Kami beranggotakan Angga Dwi Saputra, Devi Nurul Fatimah, Eka Amalia Rahmadani, Friska Pramaisila Saputri, Gita Fitriani, Muhammad Maulana, Nabila Fadi Ahaya, Nita Ayu Putri Amelia Rahmat, dan Vina Yuliana Cahyani. Topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu definisi, kedua mekanisme kerja, ketiga tanda dan gejala alergi, keempat macam-macam alergi, kelima etiologi, keenam patofisiologi, ketujuh klasifikasi alergi, ke-8 pemeriksaan fisik, ke-9 pemeriksaan penunjang, yang ke-10 diagnostik, dan yang terakhir 11 yaitu terapi. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya ada definisi. Alergi atau hipersensitivitas adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya non-imunogenik. Dan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing atau berbahaya. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Reaksi alergi terjadi ketika tubuh salah mengartikan zat yang masuk sebagai zat yang berbahaya. Sejalan dengan definisi ini, alergi makanan merupakan reaksi sistem kekebalan yang terjadi segera setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Bahkan sejumlah kecil makanan penyebab alergi dapat memicu tanda dan gejala seperti masalah pencernaan, gatal-gatal, atau bengkak saluran udara. Yang B, mekanisme kerja. 1. Tahap sensitisasi terhadap sensitisasi muncul ketika tubuh memproduksi antibodi leg E yang spesifik. Tahap sensitisasi ini juga disebut dengan tahap induksi, merupakan kontak pertama dengan alergen, yaitu ketika mengkonsumsi makanan penyebab alergi. Kedua, tahap elisitasi. Fase elisitasi terjadi jika terdapat pajanan ulang. Ketika pajanan dengan makanan atau penyebab alergi yang sama, protein akan mengikat molekul di sel mediator atau sel basofil dan sel mast. Tahap elisitasi ini menyebabkan tubuh mengeluarkan molekul yang menyebabkan inflamasi atau seperti leukotriin dan histamin. Efek yang timbul serta keparahan alergi dipengaruhi oleh konsentrasi dan tipe alergen, rute pajanan, dan sistem organ yang terlibat, misalnya kulit, saluran cerna, saluran pernafasan, dan darah. Antibodi melampirkan ke bentuk sel darah yang disebut sel mast. Sel mast dapat ditemukan di saluran udara, di usus, dan di tempat lainnya. Kehadiran sel mast dalam saluran udara dan saluran pencernaan membuat daerah ini lebih rentan terhadap paparan alergen. Mengikat alergen ke leg E yang melekat pada sel mast, hal ini menyebabkan sel mast untuk melepaskan berbagai bahan kimia ke dalam darah. Histamin, senyawa kimia utama, menyebabkan sebagian besar gejala reaksi alergi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vina. Selanjutnya, tanda dan gejala alergi. Gejala-gejala alergi bisa mulai dari ringan ke sangat serius. Yang pertama,
hives atau welts, ruam, blisters atau masalah kulit disebut eksim. Ini adalah yang paling umum. Obat 2. Batuk, wheezing, hidung, dan kesulitan bernafas. 3. Demam. Dan yang keempat, kulit melepuh dan mengelupas. Masalah ini disebut racun berhubung dengan kulit, nekrolisis, dan dapat membawa maut jika tidak dirawat. Anafilaksis yang merupakan reaksi paling berbahaya. Gambaran lain yang menandakan adanya alergi adalah yang pertama, adanya penonjolan kemerahan seperti orang terkena cacar. Yang kedua, adanya biduran. Yang ketiga, adanya kemerahan pada kulit yang disertai dengan sisik kulit. Yang keempat, adanya pendarahan dalam kulit, seperti kemerahan pada penderita demam berdarah dengek. Yang kelima, adanya radang pada pembuluh darah vaskulitis. Yang keenam, adanya reaksi kemerahan karena kontak dengan sinar matahari. Yang ketujuh, adanya penonjolan bernanah seperti jerawat. Dan yang kedelapan, kelainan lain gawat darurat seperti kulit seperti terbakar yang dalam klinik disebut nekrolisis epidermal toksis. Next. Selanjutnya, dalam anafilaksis alergen menyebabkan reaksi alergi seluruh tubuh yang dapat mencakup yang pertama, gatal-gatal, dan gatal-gatal di seluruh atau bukan hanya di daerah terbuka. Yang kedua, mengi atau sesak napas. Yang ketiga, suara serak atau sesak di tenggorokan. Dan yang terakhir, kesemutan di tangan, kaki, bibir, atau kulit kepala. D. Macam-macam alergi. Pertama, alergi makanan. Yang kedua, alergi obat-obatan. Yang ketiga, alergi debu. Yang keempat, alergi suhu udara. Yang kelima, alergi musiman dan alergi yang terjadi terus-menerus, dingin atau panas. Yang terakhir, alergi zat kimia tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Angga. Etiologi. Faktor yang berperan dalam alergi yaitu 1. Faktor internal. A. Imaturitas usus secara fungsional, misalnya dalam fungsi-fungsi, yaitu asam lambung, enzim-enzim usus, glikokalik, maupun fungsi-fungsi imunologis, misalnya IgA sekretorik memudahkan penetrasi alergen makanan. Imaturitas juga mengurangi kemampuan usus mentoleransi makanan tertentu. B. Genetik berperan dalam alergi makanan. Sensitisasi alergen dini mulai janin sampai masa bayi, dan sensitisasi ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma kehidupan setempat. Alergi dapat diturunkan dari orang tua atau kakek nenek pada penderita. C. Mukosa dinding saluran cerna belum matang yang menyebabkan penyerapan alergen bertambah. Yang kedua, faktor eksternal. Ada faktor pencetus, faktor fisik, dingin, panas, hujan, faktor fisikis yaitu sedih, stres, atau beban latihan, lari, olahraga. Yang B, contoh makanan yang dapat memberikan reaksi alergi menurut prevalensinya, itu ikan 15,4%, telur 12,7%, susu 12,2%, kacang 5,3%. Yang C, hampir semua jenis makanan dan zat tambahan pada makanan dapat menimbulkan reaksi alergi. Yang ketiga, faktor resiko. A. Riwayat keluarga.
terdapat potensi menderita alergi makanan jika banyak keluarga yang mengalami gangguan ini. Yang B, alergi makanan masa lalu. Pada masa anak-anak, mungkin seorang dapat mengatasi gangguan alergi makanan. Namun, dalam beberapa kasus, gangguan ini kembali di kemudian hari. C, alergi lain. Jika sudah alergi terhadap satu makanan, mungkin mempunyai risiko alergi terhadap makanan lainnya. Yang kedua, usia. Alergi makanan yang paling umum terjadi pada anak-anak, terutama balita dan bayi. Ketika bertambah tua, tubuh cenderung untuk menyerap komponen makanan atau makanan yang memicu alergi. Untungnya, anak-anak biasanya dapat mengatasi alergi terhadap susu, gandum, kedelai, dan telur. Alergi parah dan alergi terhadap kacang-kacangan dan kerang mungkin dapat diderita seumur hidup. Yang asam. Asma dan alergi makanan biasanya terjadi bersama-sama. Ketika terjadi, baik alergi makanan dan atau gejala asma bisa menjadi lebih parah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Saat pertama kali masuknya alergen ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi makanan, tetapi dia belum pernah terkena alergi, namun ketika untuk kedua kalinya orang tersebut mengkonsumsi makanan yang sama, barulah tanpa gejala-gejala timbulnya alergi pada kulit orang tersebut. Setelah tanda-tanda itu muncul, maka antigen akan mengenali alergen yang masuk yang akan memicu aktifnya sel T, di mana sel T tersebut yang akan merangsang sel B untuk mengaktifkan antibodi imunoglobulin E. Proses ini mengakibatkan melekatnya antibodi pada sel mast yang dikeluarkan oleh basofil. Apabila seseorang mengalami paparan untuk kedua kalinya oleh alergen yang sama, maka akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama, ketika mulai terjadinya produksi sitokin oleh sel T, sitokin memberikan efek terhadap berbagai sel, terutama dalam menarik sel-sel radang, misalnya nefrofil dan eosinofil, sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang menyebabkan panas. Yang kedua, alergen tersebut akan langsung mengaktifkan antibodi imunoglobulin E yang merangsang sel mast, kemudian melepaskan histamin dalam jumlah yang banyak. Kemudian histamin tersebut beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Saat mereka mencapai kulit, alergen akan menyebabkan terjadinya gatal, pruritus, angioderma, urtikardia, kemerahan pada kulit, dan dermatitis. Pada saat mereka mencapai paru-paru, alergen dapat mencetuskan terjadinya asma. Gejala alergi yang paling ditakutkan dikenal dengan nama anafilaktik shock. Gejala ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, kesadaran menurun, dan bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kematian. Next. Selanjutnya itu ada klasifikasi alergi. Yang pertama ada hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 bisa disebut juga sebagai hipersensitivitas langsung atau anafilaktik. Reaksi ini berhubungan dengan kulit, mata, nasofaring, jaringan bronchopulmonari, dan saluran gastrointestinal. Reaksi ini dapat mengakibatkan gejala yang beragam, mulai dari ketidaknyamanan kecil hingga kematian. Waktu reaksi berkisar antara 15-30 menit setelah terpapar antigen. Namun, terkadang juga dapat mengalami keterlambatan awal hingga 10-12 jam. Hipersensitivitas tipe 1 diperantarai oleh imunoglobulin E. Komponen seluler utama pada reaksi ini adalah mastosit atau basofil. Reaksi ini diperkuat dan dipengaruhi oleh keping darah, neutrofil, dan eosinofil. Selanjutnya ada hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 diakibatkan oleh antibodi berupa imunoglobulin G dan imunoglobulin E
untuk melawan antigen pada permukaan sel dan matriks ekstraseluler. Kerusakan akan terbatas atau spesifik pada sel atau jaringan yang langsung berhubungan dengan antigen tersebut. Pada umumnya, antibodi yang langsung berinteraksi dengan antigen permukaan sel akan bersifat patogenik dan menimbulkan kerusakan pada target sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Lana. Selanjutnya masih di klasifikasi alergi, yaitu hypersensitivitas tipe 3, merupakan hipersensitivitas kompleks imun. Hal ini disebabkan adanya pengendapan kompleks antigen antibodi yang kecil dan terlarut di dalam jaringan. Hal ini ditandai dengan timbulnya inflamasi atau peradangan. Pada kondisi normal, kompleks antigen antibodi yang diproduksi dalam jumlah besar dan seimbang akan dibersihkan dengan adanya fagosit. Namun, kadang-kadang kehadiran bakteri, virus, lingkungan, antigen atau spora fungi, bahan sayuran atau hewan yang persisten akan membuat tubuh secara otomatis memproduksi antibodi terhadap senyawa asing tersebut, sehingga terjadi pengendapan kompleks antigen antibodi secara terus-menerus. Hal ini juga terjadi pada penderita penyakit autoimun. Pengendapan kompleks antibodi tersebut akan menyebar pada membran sekresi aktif dan di dalam saluran kecil sehingga dapat mempengaruhi beberapa organ, di antaranya kulit, ginjal, paru-paru, sendi, atau dalam bagian koroid plexus otak. Next. Selanjutnya itu hipersensitivitas tipe 4 atau yang dikenal sebagai hipersensitivitas yang diperantarai sel atau tipe lambat. Reaksi ini terjadi karena aktivitas perusakan jaringan oleh sel T dan makrofag. Waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam reaksi ini, yaitu untuk aktivasi dan diferensiasi sel T, sekresi sitokin dan kemokin, serta akumulasi makrofag dan leukosit lain pada daerah yang terkena paparan. Beberapa contoh umumnya dari hipersensitivitas tipe 4 ini adalah hipersensitivitas pneumonitis, kemudian hipersensitivitas kontak atau kontak dermatitis, dan reaksi hipersensitivitas tipe lambat kronis. Next. Selanjutnya kita bahas tentang pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi atau apakah ada kemerahan, bentol-bentol, dan terdapat gejala adanya urtikaria, angioderma, pruritus, dan pembengkakan pada bibir. Yang kedua ada palpasi atau nyeri tekan pada kemerahan. Kemudian ada perkusi atau mengetahui apakah di perut terdapat udara atau cairan. Yang terakhir ada auskultasi, yaitu mendengarkan suara napas, bunyi jantung, bunyi usus, karena pada orang yang menderita alergi bunyi usus cenderung lebih meningkat. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Mbak Nita. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. 1. Uji kulit. Sebagai pemeriksaan penyaring, misalnya dengan alergi hirup seperti tungu, kapuk, debu rumah, bulu kucing, tepung sari rumput, atau alergen makanan seperti susu, telur, kacang, ikan. Yang kedua, darah tepi. Bila eosinophila 5% atau 500 per mili condong pada alergi, hitung leoksit 5000 mili disertai
Neutropenia 3% sering ditemukan pada alergi makanan. 3. IgE, total dan spesifik. Harga normal IgE total adalah 1000 U/L sampai umur 20 tahun. Kadar IgE lebih dari 30 U/L pada umumnya menunjukkan bahwa penderita adalah atopi atau mengalami infeksi parasit atau keadaan depresi imun seluler. 4. Tes intradermal, nilainya terbatas, berbahaya. 5. Tes hemaglutinin dan antibodi presbita tidak sensitif. 6. Biopsis usus sekunder dari sebuah dirangsang dengan makanan food chelain didapatkan inflamasi atau atrofi mukosa usus, peningkatan limfosit, intraepitelial, dan IgE dan mikroskop imunofluoresen. 7. Pemeriksaan atau tes deklosis, proktosimodoskopi, dan biopsi usus. 8. DIT, coba buta ganda atau double blind food challenge untuk diagnosis pasti. Next. Selanjutnya yaitu H. Diagnostik. 1. Gangguan saluran cerna dengan diare dan atau mual muntah, misalnya stenosis pyloric, Hirschsprung deficiency enzim, galaktosemia, keganasan dengan obstruksi, cystic fibrosis, peptic discharge, dan sebagainya. 2. Reaksi karena kontamin dan bahan-bahan aditif, misalnya bahan pewarna dan pengawet, sodium metasulfit, monoksodium glumate, nitrit, tratazin, toksin, fungi, fish-related, bakteri, dan virus. Parasit, logam berat, peptisida, kafein, alkaloid solena, histamin, serotin, triptamin, dan triptamin, dan sebagainya. Yang ketiga, reaksi psikologi. Next. Selanjutnya yaitu terapi. Penanganan gangguan alergi berlandaskan pada 4 dasar, yaitu yang pertama menghindari alergen, kedua terapi farmakologis, bagian A, adrenergik yang termasuk obat-obat adrenergik adalah ketelokamin atau epinefrin, isolatrin, isopreterenol, bitolerol, dan non-katelomin, efedrin, yaitu efedrin, albuterol, metapotrenol, salmeterol, tarbulatin, pributerol, procterol, dan feneterol. Yang ke B, antihistamin, obat dari berbagai struktur kimia yang bersaing dengan histamin pada reseptor di berbagai jaringan. Karena antihistamin berperan sebagai antagonis kompetitif, mereka lebih efektif dalam mencegah daripada melawan kerja histamine. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Friska. Ya, selanjutnya kromolin sodium. Kromolin sodium adalah garam disodium 1,3 bis 2-hidroksipropan. Zat ini merupakan analog kimia obat Kelin yang mempunyai sifat merelaksasikan otot polos. Obat ini tidak mempunyai sifat bronkodilator karena obat ini tidak efektif untuk pengobatan asma akut. Kromolin paling bermanfaat pada asma alergika atau ekstrinsik. Yang D, kortikosteroid.
Kortikosteroid adalah obat yang paling kuat yang tersedia untuk pengobatan alergi. Beberapa pengaruh prednison nyata dalam 2 jam sesudah pemberian peroral atau intravena, yaitu penurunan eosinofil serta limfosit primer. Steroid topikal mempunyai pengaruh lokal langsung yang mempunyai pengurangan radang, edema, produksi mukus, permeabilitas vaskuler, dan kadar hemoglobin E mukosa. Yang E, imunoterapi. Imunoterapi diindikasikan pada penderita rinitis alergika asma yang diperantai hemoglobin E atau alergi terhadap serangga. Imunoterapi dapat menghambat pelepasan histamin dari basofil pada tantangan dengan antigen E Raguet in vitro. Leukosit individu yang diobati memerlukan pemaparan terhadap jumlah antigen E yang lebih banyak dalam upaya melepaskan histamin dalam jumlah yang sama seperti yang mereka lepaskan sebelum terapi. Preparat leukosit dari beberapa penderita yang diobati bereaksi seolah-olah mereka telah terdesensitisasi secara sempurna dan tidak melepaskan histamin pada tantangan dengan antigen E Raguet pada kadar berapapun. Selanjutnya, profilaksis. Profilaksis dengan steroid anabolik atau plasmin inhibitor seperti tranexamat seringkali sangat efektif untuk urtikaria atau angioedema. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.